Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada sifat-sifat dari transformasi Z ya. Jadi sifat-sifat ini adalah yang dapat kita manfaatkan untuk merekayasa sinyal ya, untuk merekayasa sinyal, untuk mengutak-atik sinyal ya, mau kita amplifikasi, mau kita akumulasi, mau kita konvolusi ya, atau kita geser-geser. Nah, ada kalanya di apa namanya? Di domain Z ini lebih gampang daripada di domain waktu. Nah, nanti kita lihat mana aja. Ada beberapa apa namanya? Beberapa operasi yang lebih gampang dari domain Z daripada di domain waktu. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah linearitas ya, linearitas. Jadi kalau X1 itu adalah X1N bentuk apanya X1N ya, ini bentuk transformasi Z-nya X1Z, X2N transformasinya X2Z, X2N, X2Z ya. Linearitas kalau kita jumlahkan dan kita kalikan dia dengan konstanta, nah jadi kalau di domain waktu kita kalikan ini ya, A1, X1N, lalu kita jumlahkan dia A2 dengan X2 yang juga dikalikan dengan konstanta, nah, di domain Z juga kayak gitu yang terjadi. Nah, ini sifat linearitas namanya ya. Jadi di domain Z juga yang si bentuk Z transform dari X1 tadi kita kalikan dengan A1. Lalu kita jumlahkan dengan bentuk domain Z X2 dikalikan dengan A2. Nah, yang menarik adalah ROC-nya. ROC-nya adalah irisan ya, irisan. Jadi kalau irisan yang sama-sama keduanya, kalau dia penjumlahan ya, karena harus memenuhi kedua-duanya. Karena sekarang dia dijumlahkan. Nah, misalnya satu besar dari setengah, satu besar dari 0,75 kan. Nah, irisannya pasti yang besar 0,75. Jadinya ya. Ini cara yang gampang ya. Satunya 0,5, satunya 2, misalnya harus besar 2. Ya, berarti yang besar 2. Karena besar 2 itu kan besar 0,5 juga kan. Nah, cuman dia di tengah-tengah. Yang irisan itu mana yang di antara dua hasil ini kan. Ini kalau ini ROC-nya 1, ini ROC-nya 2, nah ini 4. Mana yang memenuhi kedua-duanya. Nah, itu yang menjadi ROC yang baru. Yang linearitas jadi sama, hampir sama ya. Jadi kalau di domain waktu dijumlah dan dikalikan konstanta di domain Z juga seperti itu. Nah, yang menarik time shifting. Time shifting ya. Jadi kalau waktu kita delay dia atau kita cepatkan dia. Kalau cepatkan itu sebenarnya kalau di domain waktu susah ya. Di domain waktu nggak bisa kita cepatkan itu gimana caranya. Nah, tapi kalau di domain Z bisa. Kalau di domain time shifting itu tinggal dikali aja Z min K. Kalau di delay, kalau dicepatkan ya Z plus ZK ya, ZK kalau dicepatkan. Nah, jadi kalau ini plus K, nah ini plus K kita ingin dicepatkan ya. Nah, ini tinggal tambah juga di sini. Gitu ya. Itu yang time shifting. ROC-nya ini kalau yang ini ya, ini kalau K-nya besar 0, Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau K-nya kecil 0 nggak boleh sama dengan tak hingga. Nah, lalu scaling. Nah, ini kan sering kalau kita main sinyal, ya main gambar aja lah ya, kita sering scaling. Scaling dikalikan dengan di sini dikalikan dengan apakah n. Scaling kalau yang konstanta tadi gue udah lihat linear dia perginya, linear gampang. Nah kalau konstan kalau scaling apakah n gimana? Makin tinggi dia sejauh n-nya bertambah ya, seiring n-nya bertambah dia makin tinggi penguatannya, atau makin rendah, bisa jadi juga makin rendah. Nah ini dia. Jadi ini sifatnya, ini scalingnya. Kalau di domain waktu kan kita kalikan ini kan, pangkat n x n ya. Nah kalau di domain z gampang sekali. Kita tinggal ubah z-nya yang sekarang itu menjadi A-1z ya, A-1z. Anggaplah gini, contohnya. Ini contohnya. Misal tadi kita udah ada contohnya, kita punya xz ya, xz sama dengan 1 itu kurang setengah Z-1 ya. Z-1 tadi ya. Nah, anggaplah ini
ini sinyal XN ya, sinyal XN-nya kita nggak tahu lah sinyal XN-nya berapa kan, ini XZ-nya berapa. Nah sinyal XN ini mau kita kalikan dia dengan AN ya, kita ubah dia jadi AN XN ya, XN. Nah kalau domain waktu kan lumayan ya kan, ini salah satu scaling ternyata lebih gampang di domain Z. Kalau domain waktu kan wah kita hitunglah satu-satu gitu kan sampai tak hingga. Nah, kalau di domain Z gampang aja. Jadi kita tinggal ubah aja nih. Si Z yang sekarang ini kita ganti dia menjadi amin 1Z ya, amin 1Z. Nah, berarti ini jadinya adalah A Z min 1 nih. Nah, A Z min 1 dia. Karena Z ini kita ubah jadi AZ amin 1Z ya. Kemudian dikalikan lagi pangkat min 1 ya, jadi A-nya jadi 1, Z-nya jadi min 1. Udah selesai. Sudah. Ini aja. Lebih gampang scalingnya di domain Z. Time reversal. Time reversal nih kalau dibalik. Nah, ini kan sering juga kita nih kan. Kalau di gambar misalnya sinyal juga sering ada orang ngotak-ngatik gitu kan. Kalau kalian ada software audio kan, software pengolah audio, kadang-kadang kan kita bisa tuh mutar ya. Jadi ada orang yang apa namanya coba lagu itu dibalik putarnya kan, ternyata keluar apalah kalimat aneh-aneh katanya kan. Nah, caranya pakai time operasi time reversal nih kan, kita balik dia jadi X min N. Di apa kan lumayan ya, setidaknya kalau di komutasi ini akan butuh memori nih, karena kita perlu cara membalik array gitu kan. Array ada 100, kita balik dia yang terakhir jadi yang di awal yang terakhir. Lah lumayan juga nih prosesnya nih. Kalau nggak perlu vivo ya perlu apalah istilahnya nih, setidaknya perlu memori, lumayan banyak memori yang digunakan di sini. Kalau pakai apa namanya domain Z gampang aja. Kalau kita balik lagi cerita kita yang tadi kan, kalau XZ kita ini XN-nya adalah ini jadi XZ ya, yang kita contohkan lagi yang tadi ya, 1 kurang setengah Z min 1. Nah, X min N-nya, nah ini gampang aja nih. Ini pastinya adalah 1 setengah Z. Udah selesai. Itu aja dia time reversalnya di domain Z. Nah, untuk balikan lagi dia selesai. Udah dapat kita kembaliannya. Diferensial. Nah, ini yang lumayan juga ya. Nah, ini pakai turunan katanya ya. Jadi kalau N X N, nah, jadi kalau dikalikan dia dengan N, kalau tadi kan A pangkat N ya, A pangkat N, gampang. Ternyata kalau N X N, ini pakai turunan kita ya. Jadi min Z dxz per dz. Nah, ini dia. Kalau diferensiasi. Nah, lalu yang juga sangat, ini kan harusnya lebih gampang juga ya. Ini lebih gampang juga di domain Z. Ini satu lagi, akumulasi ya. Akumulasi, gimana caranya misal kita disuruh untuk menjumlahkan ya. Array itu kita jumlahkan. Nah, kita punya array kan, kita jumlahkan. Kan lumayan ya. Lumayan juga ini kalau di domain di domain waktu kerja lumayan juga. Misalnya ada jutaan gitu kan. Kalau di domain Z, menjumlahkan itu gampang aja. Tinggal 1 bagi 1 kurang Z min 1 dikali XZ kita itu. Udah. Itu dia penjumlahannya. Sigma dari semua sinyal kita itu. Misalnya kita ingin menghitung, biasanya kan ini gunakan untuk menghitung power misalnya ya. Power itu kan kita hitung berapa itu penjumlahan semua. Ya. Lalu ada lagi kita mencari power rata-rata ya, kita bagi berapa banyak sampel kita kan. Nah ini sering digunakan untuk mencari power biasanya. Nah ternyata kalau di domain Z kayak gini aja, 1 bagi 1 kurang Z min 1 kali XZ-nya berapa? Udah itu dia penjumlahan semuanya, akumulasinya. Nah ini lagi yang paling powerful lagi ya, konvolusi. Kalian udah tahu konvolusi kan ya, di sinyal sistem harusnya udah tahu konvolusi ini. Itu lumayan berat tuh, konvolusi itu lumayan berat. Kita harus kali ya, misalnya 4 deret kali 4 deret aja itu ada berapa tuh ya, ada 4
tahap 4 langkah lah. Mungkin ada perkalian itu ada 16 perkalian kita lakukan. 16 perkalian. Jadi indeks B yang pertama dikalikan dulu dengan A semua, terus indeks B yang kedua dikalikan dengan A, dijumlah, digeser, dijumlah, ada sekitar 16 kali perkalian kita lakukan penjumlahan. Nah, kalau di domain Z, gampang aja. Konvolusi di domain waktu itulah perkalian domain Z. Perkalian berarti perkalian adalah indeks A, misalkan kita mau konvolusi X1 dengan X2 ini ya. X1 dengan X2 ini kita konvolusi ya. Nah, itu kita tinggal ngubah aja, tinggal dikalikan aja X1Z-nya itu berapa dikalikan dengan X2Z. Udah. Selesai. Misalnya satu bagi 1 kurang setengah Z min 1, satu lagi 1 kurang seperempat Z min 1, ya udah selesai. Kita kalikan aja. Bandingkan kalau kita melakukan konvolusi, bayangkan sinyal ini kalau contoh soal itu kan bukan yang aslinya itu mungkin kalau sampling, kalian lihat sampling ya, audio itu minimal ada 320 kilo, samplingnya kan 320 berapa dengan pokoknya ada 320.000 lah samplingnya per detik. Bayangkan itu dikonvolusi. Itu lumayan, kerja yang lumayan. Domain Z itu sebentar aja, ini sebentar aja dia ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari si transformasi Z ini. Jadi pertama tadi kita lihat dia dapat kita menganalisis sistem ya, kita bisa dapat respon sistem kayak apa gampang, kita bisa lihat tahu sistem ini stabilnya di mana, lalu dia kausal non kausal, left sided tadi sebenarnya lebih ke sinyal ya, sinyal. Atau ke sistem bisa juga. Itu sebenarnya ada hubungan dengan kausal juga ya. Lalu ada juga untuk mengoperasikan sinyal ya. Kita bisa mengamplifikasi, bisa mengkonvolusi, apalagi ini akumulasi, diferensiasi, scaling. Ternyata lebih gampang di domain Z daripada di domain waktu. Di domain Fourier nanti lebih gampang juga ya, di Fourier domain frekuensi nanti lebih gampang juga. Cuman komputasi untuk Fourier transform itu jauh lebih berat daripada komputasi si Z transform ini. Nah, itu aja dia perbedaannya. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk tahu ingin menganalisis sistem, untuk mengolah sinyal yang operasi-operasi kayak ini tadi ya, konvolusi, perkalian, amplifikasi ya, kemudian scaling, gampang, lebih baik menggunakan transformasi Z.